Om Swastiastu Semeton, selamat datang di channel Balini Rahayu. Oke Semeton, di video kali ini kita akan menuju ke Puputan lagi Semeton ya untuk melihat lomba ogoh-ogoh mini Kesanga Fest tahun 2025. Tapi sebelum itu, nah Nikit yang sedikit merekam keadaan ketika Tiang sudah sampai di lapangan Puputan Semeton ya. Jadi ini kondisi habis hujan yang cukup deras dan juga angin yang cukup kencang sehingga mengakibatkan beberapa tenda itu roboh dan ada juga yang berterbangan. Nah, ini kita lihat sebetulnya ini untuk tenda makanan sebetulnya, jadi stand-stand yang ada di timur lapangan dari lapangan Puputan ini kondisinya udah ini sebetulnya, jadi udah diterbangin angin. Ini yang turut ini juga ya, semoga pedagang yang ada di sini diberikan kesabaran, ketabahan, semoga nanti diberikan rezeki lancar oleh Ida Sang Widiwasa. Dan kondisi di lapangan pun juga ini lumayan berlumpur sebetulnya. Dan kondisi dari ogoh-ogoh besar ini sebenarnya juga Tiang pingin keliling untuk melihat ogoh-ogoh besar, tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, akhirnya Tiang langsung menuju ke stand yang menampilkan pameran ogoh-ogoh mini semeton ya. Jadi langsung aja. Nah semeton, jadi ini dia stand dari lomba ogoh-ogoh mini Kesanga Fest tahun 2025. Jadi kebetulan Tiang ini masih masa istirahat ketika datang, tapi Tiang ketemu dengan beberapa arsitek semeton. Salah satunya adalah Sasiastu Tiara Radia Satya dari Banjar Pengamingan. Itu gogoh niki yang mengangkat tema nyilik cik, dimana nyilik cik nika yang berarti ingin berjalan sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Itu gogohnya yang mengambil dari kitab Wisnu Purana, yaitu yang Narasinga, dimana kita dapat 3 karakter. Yang pertama Hiranyakasipu, Prahlada, dan Narasinga. Dimana karakter Hiranyakasipu merupakan seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan dan dia tidak mempedulikan aspirasi masyarakatnya, dimana yang juga mengambil dari konflik sosial yang pemimpin zaman sekarang tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Dan Iki dia berbeda pandangan terhadap anaknya Prahlada, dimana Hiranyakasipu menyembah Dewa Brahma dan Prahlada menyembah Dewa Wisnu. Akibat konflik antar ego yang terjadi ini sama juga seperti masa politik, di mana orang-orang berbeda pandangan akan menyebabkan kehancuran terjadi. Iki untuk api dan runtuhan bangunan melambangkan kehancuran yang terjadi akibat perang ego. Dan yang bisa menengahi perang ego yaitu ilmu spiritual yang tinggi, di mana jika kita bisa mengalah, pasti kita akan menang, akan melewati konflik yang terjadi akibat perang ego. Iki karakter Narasinga yang lambangkan sebagai ilmu spiritual yang tinggi. Kayan ke misi kayonnya dan lagi menengahi perang antar ego yang terjadi. Untuk karakter Hiranyakasipu yang membuat seperti membuka keris niko yang mengambil dari konsep Dayak, dimana kalau mandau yang di Dayak sampun dibuka, kita harus mencari darah. Ketika ada besi di sini yang melambangkan emosi yang tidak bisa terkontrol. Kalau untuk karakter Prahladanya yang membuat dia seperti dia galak, cuman dia agak sedih. Yang artinya dia mengalah untuk menang, dan akhirnya di akhir cerita Raja Hiranyakasipu mati oleh Narasinga, yang mengartikan dia mati pada egonya sendiri. Di pembuatannya kurang lebih 2 mingguan. Tema nyilik cik ini kan sebenarnya untuk kritik sosial aja sih, dimana pemimpin kita sekarang tidak mau mendengarkan aspirasi. Terus juga banyak sekarang orang karena berbeda pandangan aja bisa menyebabkan pertengkaran. Jadi kalau tingkat kesulitannya membuat ekspresi singa, dimana karena yang mencoba membuat singa realis, pure dia kepala singa, dan di mesin sih juga. Struktur tetap pakai besi, cuman besinya besi stainless steel. Kok tetap semangat berkarya, kita maju pokoknya. Semua.
Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Bli Satya semeton ya, dari Banjar Pekambingan semeton. Ini luar biasa sekali ya gogohnya, mengangkat tema tentang awatara keempat Wisnu, yaitu Narasingha Awatara semeton. Nah ini luar biasa sekali, kita langsung lihat secara detail ogogoh mini dari Bli Satya semeton. Ini luar biasa semeton ya, kita lihat detail dari tapelnya semeton. Nah ini ya benar-benar sangat detail sekali semeton, meskipun ukurannya kecil semeton, tapi kita lihat, nah ini ya wajah itu benar-benar terlihat sangat-sangat realistis sekali semeton, dan ini konstruksinya juga sangat ekstrim. Nah kita lihat di sini juga ada beberapa ini ya, dua tokoh raksasa api ya, ini luar biasa sekali semeton gogohnya. Ya ini ya meskipun mini tapi sangat detail sekali semeton, dari payasannya juga luar biasa semeton ya. Halo, perkenalkan nama saya Indra Yogi dari Banjar Kaja Pedungan. Terus di sini saya membuat karya yang bertemakan Banaspati Raja. Dan Banaspati Raja ini memiliki tangan empat karena Banaspati Raja ini tidak luput dari konsep kandepat. Terus di bawahnya saya membuat seperti orang unying dan ada babi butuan karena biasanya saat Banaspati Raja itu nampak pertiwi, mereka ini istilahnya sebagai persembahan ke Banaspati Raja Cross. Kalau durasi kurang lebih cuman sebulanan aja nih. Kalau paling susah menurut yang pas ngecat ngedetailnya itu, saya ngambil tema Niki karena ingin nunjukin sisi Banaspati Raja sebagai kekuatan alam, dan di lain sisi saya ingin mengingatkan umat manusia untuk selalu berhati-hatinya gitu. Om Santi. Terima kasih. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Bli Indra Yogi semeton ya, dari Banjar Kaja Pedungan semeton. Ini konstruksinya sangat ekstrim sekali, dan kita lihat semeton detail-detail kecilnya nih semeton ya. Ini ada kucit butuan semeton, dan juga ada beberapa sarana upekara yang ada di bawah, dan ini tokoh yang sedang ngunying semeton ya. Ini juga detail sekali pemangkunya, dan kemudian ini adalah tokoh utamanya yaitu Banaspati Raja semeton, dengan tangan empat dan sangat detail sekali ya semeton ya. Anatominya luar biasa, payasannya juga sangat bagus sekali, dan ini adalah ogoh-ogoh mini semeton, jadi terbayang semeton ya, walaupun ukurannya kecil tapi anatomi luar biasa dan payasannya juga sangat detail sekali semeton. Ini karya yang sangat luar biasa semeton ya. Oke semeton, jadi langsung aja kita lanjut semeton ya, karena yang ketemu cuma dua arsitek aja, jadi kita langsung lihat-lihat ogoh-ogoh mini yang ada di Kasanga Fest tahun ini. Nah ini salah satu yang luar biasa juga semeton. Ini adalah cerita tentang Hidimba semeton ya. Nah ini kita lihat Hidimbanya sedang ditandu oleh pasukan raksasanya semeton, dan ini tokohnya lumayan banyak, dan meskipun ukurannya kecil semeton tapi sangat detail sekali semeton ya. Dan dari segi payasan juga ini menggunakan bahan clay, jadi benar-benar sangat detail sekali untuk payasannya semeton ya. Dari segi anatomi juga ini sangat bagus sekali. Kalau diaplikasikan ke dalam ogoh-ogoh besar, ini akan menjadi ogoh-ogoh yang sangat luar biasa semeton. Nah kita lihat detailnya semeton. Ini ya luar biasa sekali karya pemuda yang ada di kota Denpasar semeton. Ini walaupun ogoh-ogoh mini sangat detail sekali. Nah semeton, di sampingnya ini ada ogoh-ogoh yang menceritakan tentang Maya Denawa semeton ya. Ini juga ukurannya mini tapi ekstrim sekali untuk konstruksinya semeton. Nah ini kita lihat tokoh Maya Denawanya, ini tersambung ya semeton ya. Ini satu tokoh di bawah, kemudian ini ya sedang menusuk, kemudian di atas ada Dewa Indranya semeton yang sedang mengendarai Airavata atau gajah semeton. Dan untuk gajahnya sendiri ini sangat detail sekali ya semeton ya. Kita lihat dari anatominya, ini terbentuk dari clay dan sangat detail sekali semeton. Jadi meskipun gogohnya kecil tetapi ukirannya sangat-sangat luar biasa sekali semeton. Dan di sampingnya lagi semeton, ini ada gogoh mini yang sangat luar biasa dari segi konstruksi dan juga ada tiling semeton, di mana ini adalah tokoh Boma Narakasura. Kemudian di sini ada satu orang dewi yang sangat cantik sekali semeton, dan ada tokoh Bima juga semeton ya di sini ya.
dan sangat detail sekali untuk anatominya sebetulnya, jadi luar biasa sekali. Dan kita lihat untuk tokoh utamanya di sini juga ya, ada Wisnu Murti sepertinya semeton, karena ini mengendarai Garuda dan juga berkepala 9 semeton, dan itu benar-benar sangat detail sekali dari segi payasan dan juga anatomi, sehingga ogoh-ogoh mini ini terlihat seperti ogoh-ogoh besar semeton walaupun ukurannya kecil ya. Ini luar biasa sekali karyanya semeton. Kemudian di sini ada satu gogoh mini yang menarik perhatian tiang sebetulnya. Jadi ini adalah kisah, sepertinya sebetulnya ini adalah kisah aborsi, karena di sini ada satu tokoh wanita dan kemudian ini sedang dililit oleh jabang bayi sebetulnya. Kita lihat jabang bayi ini detail sekali, bahkan ada cairan-cairan yang menyelimuti tubuhnya sebetulnya. Dan kemudian di sampingnya lagi ini ada ogoh-ogoh yang luar biasa juga dengan anatomi yang sangat-sangat detail sekali. Kita lihat, nah ini ya, satu tokoh di bawah ini keadaan sudah bersimbah darah dan itu benar-benar sangat natural sekali. Kemudian di sini ada ini ya, satu patih yang sedang membawa keris, ini mengendarai kuda, dan kudanya kita lihat semeton, ini anatominya benar-benar detail banget. Jadi tidak terlihat seperti ogoh-ogoh mini semeton, jadi ini seperti ogoh-ogoh besar pada umumnya semeton ya. Dan satu tokoh lagi di sini juga terlihat sangat realistis sekali dari segi anatominya semeton. Luar biasa karya semeton dari kota Denpasar. Nah, di sini ada satu gogoh lagi yang menarik perhatian tiang, karena pada bagian bawah, nah ini ya, pada bagian bawah ini ada kolam ikannya semeton ya. Jadi ini sekaligus akuarium gogohnya semeton. Ini kita lihat ada ikan-ikan kecil, dan ini sepertinya Baruna Murti semeton ya, karena ini adalah Batara Barunanya yang bertangan 6 semeton, sangat detail sekali, yang sedang mengendarai gurita, dan guritanya pun juga sangat detail sekali semeton ya. Jadi walaupun ogoh-ogoh mini, detailing anatominya itu benar-benar sangat luar biasa. Nah semeton, di sini juga ada beberapa ogoh-ogoh yang tiang lihat juga semetonnya, jadi sangat-sangat detail sekali. Kemudian dari segi konstruksi juga, meskipun ini ogoh-ogoh mini, nah seperti yang satu ini semeton ya, ini konstruksinya sangat ekstrim sekali, dan ini juga ukurannya mini semeton, jadi kecil tapi detail sekali semeton ya. Itu yang membuat ogoh-ogoh mini itu terasa sangat spesial, karena dari pembentukan anatominya sendiri itu ada apa ya, seperti tantangan tersendiri untuk membuat anatomi yang luar biasa semeton. Jadi detail-detail kecil itu semakin kecil lagi kalau di ogoh-ogoh mini semeton ya. Nah ini adalah ogoh-ogoh dari Bli Indra Yogi semeton ya, yang tadi kita wawancara, dan ini juga sangat detail sekali ogoh-ogohnya. Kemudian di sampingnya lagi ini ada sebentar yang baca. Nah ini judulnya Mepajar semeton ya. Jadi ada beberapa tokoh seperti Barong. Nah kemudian di sini konstruksinya sangat ekstrim sekali semeton ya. Jadi tersambung pada bagian pajang saja, dan pada bagian atasnya nih semeton, gede sekali semeton. Ini ya, tokoh utamanya itu melayang di udara, itu luar biasa sekali semeton. Dan di sini juga masih ada banyak ogoh-ogoh mini karya dari pemuda kota Denpasar yang sangat-sangat luar biasa semeton. Lanjut semeton ya, kita ke sisi yang sebelahnya. Nah ini yang tadi yang lewatin, kita akan lihat secara detail ogoh-ogohnya semeton. Jadi meskipun ukurannya kecil ya, tapi ukir-ukirannya itu benar-benar terlihat sangat-sangat jelas semeton. Nah di sini juga ada ogoh-ogoh mini yang agak sedikit besar tapi menggunakan bahan alam semeton. Nah ini kita lihat ini pembuatannya semeton ya. Nah ini ya, ini dari daun lontar dan daun kering, itu luar biasa sekali semeton, sangat detail sekali ogoh-ogohnya. Nah kita coba lagi ke sampingnya semeton ya. Nah di sini ada ogoh-ogoh yang lumayan ekstrim juga. Nah ini ya, kita lihat. Dan ini ogoh-ogoh sepertinya sama. Nah ini ya, angkrah. Nah Banjar Gaduh ini punya semeton, Banjar Gaduh Sesetan, dengan judul yang sama seperti ogoh-ogoh besarnya, dengan anatomi yang mirip juga semeton ya. Tapi di sini di ogoh-ogoh mininya Banjar Gaduh hanya ada 2 tokoh saja semeton, dimana tokoh utamanya menginjak tokoh yang ada di bagian bawah nih semeton. Ini tata letaknya sama dengan ogoh-ogoh besarnya semeton ya, tapi secara anatomi tidak kalah semeton. Jadi ogoh-ogoh besarnya sangat detail, ogoh-ogoh kecilnya pun juga sangat detail sekali. Nah kemudian di sini juga ada, ini tidak asing nih menurut yang nih semeton. Coba kita lihat
judul ogoh-ogohnya semeton ya, sepertinya ini dari Banjar Bekul Panjer semeton Kalimusade. Nah ya bener ya semeton ya, kalau yang salah bisa dikoreksi nanti. Nah ini ogoh-ogohnya Kalimusade. Nah ini kemudian ada beberapa lagi yang udah ditutup sama plastik semeton ya, itu Dewi Durganya, padahal bagus sekali semeton. Nah ini ada satu lagi semeton ya, ya ini berkepala gajah. Kemudian di sini ada ogoh-ogoh yang ini dari yang lain, ini lumayan mini semeton. Ini judulnya Semara Wiasa semeton ya. Ini mini banget tapi detail sekali semeton. Jadi nah ini lembunya pun juga sangat-sangat detail sekali ya. Dan ini tiang nggak asing semeton. Ini dia Cempaka Gadang dari Banjar Sasih Panjer semeton ya. Tapi dibikin versi mininya dengan ini ya ancang-ancangan yang benar-benar mirip sekali sama tokoh besarnya semeton ya. Nah ini dia Cempaka Gadangnya dengan burungnya itu ya, ciri khas sekali semeton. Nah di sini juga ada Datya Kale Surabute sepertinya semeton. Nah ini ya karena perwujudannya itu buaya semeton. Dan di sampingnya lagi ini juga luar biasa sekali karyanya, ogoh-ogoh mini festival Kesange semeton tahun 2025. Luar biasa ogoh-ogohnya semeton ya. Jadi di sini kurang lebih total ada sekitar kalau tidak salah 30-an ogoh-ogoh semeton ya. Jadi yang siap dinilai untuk ogoh-ogoh mini semeton. Nah ini karya dari Banjar Pekambingan tadi semeton ya. Ini ada Datya Kale Surabute lagi. Nah kita lihat ya. Nah itu ya ciri khasnya adalah raksasa setengah buaya semeton. Ini luar biasa sekali untuk detail dan sangat ekstrim juga untuk segi konstruksi semeton ya. Walaupun ogoh-ogoh mini tidak diarak, tapi tetap juga konstruksinya itu sangat penting semeton untuk kekokohan dari ogoh-ogohnya. Nah kemudian di sini ada lagi ogoh-ogoh yang lumayan mini lagi semeton ya. Dari yang mini ini juga lumayan mini, tapi kita lihat payasannya dulu semeton. Ini payasannya walaupun kecil tapi detail banget semeton. Itu yang luar biasa semeton ya. Jadi membuat payasan yang umumnya itu besar menjadi kecil itu sangat luar biasa sekali. Inovasi dari pemuda kota dan pasar semeton. Nah ini ada beberapa ogoh-ogoh lagi semeton ya, ogoh-ogoh mini yang ditutup sama plastik untuk mengamankan ogoh-ogohnya semeton. Nah ini ada satu lagi ogoh-ogoh yang menarik perhatian tiang karena ini banyak sekali tokohnya dan anatomi atau tata geraknya ini juga bagus sekali semeton ya. Dimana tokoh ini yang berkaman kuning itu menendang raksasa semeton, luar biasa sekali. Nah kemudian di sini juga ada beberapa ogoh-ogoh lagi semeton seperti yang satu ini. Ini adalah tokoh hewan monyet semeton ya. Jadi ini pasukan Wanara dan di sana ada cupak yang ukurannya lumayan kecil semeton. Nah di sini kita ada satu lagi ogoh-ogoh yang menarik perhatian karena di bawahnya itu ya semeton ya, di bagian betinya itu ada akuarium. Tetapi untuk ogoh-ogohnya itu sudah ditutup dengan plastik semeton untuk menjaga ogoh-ogohnya sendiri. Dan yang di sini juga sama semeton ya, ditutup pakai plastik untuk mengamankan ogoh-ogohnya. Nah ini ada lagi ya, kita ketemu sama Wanara. Ini sepertinya tokoh dari Watu Gangge semeton karena monyetnya berwarna hijau ya. Ini luar biasa sekali ogoh-ogoh mini yang akan dilombakan di Kesange Fest tahun 2025 semeton. Dan segitu dulu semeton ya. Jadi kita udah keluar dari area ogoh-ogoh mini dan inilah dia perjuangan kita untuk meliput hari ini. Nah tiang di sini sandalnya harus dilepas biar nggak nyangkut di lumpur semeton ya. Jadi ya Stungkare panitia udah berjuang keras juga. Dan semoga nanti diberikan kelancaran semeton. Jadi segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, kemudian di subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Balini Rahayu. Matur sukses semua semeton.